Wow, aku laku di ambang batas akhir tahun ini katanya akan segera ditutup permanen oleh OJK jika tidak memenuhi syarat dan ya tidak sesuai dengan waktu yang dikasih oleh OJK yaitu di akhir tahun ini. Maka izinnya akan ditutup permanen. Nah yuk kita akan bahas lebih lengkap terkait hal ini. Barangkali ini yang akan kalian butuhkan dan barangkali ini mungkin sesuatu yang baik untuk menyusun strategi kita ke depannya, terutama buat teman-teman yang gagal bayar di Aku Laku harusnya bagaimana. Oke, jadi gini teman-teman ya. Ini berita dilansir dari detik.com bahwa di sini tertulis OJK kasih waktu perbaikan bisnis Aku Laku sampai akhir tahun, yaitu di 31 Desember ini. Dan ternyata ini ada sebuah berita yang mencengangkan. Jadi kita tahu ya, Aku Laku kemarin kena masalah di bulan Oktober kemarin dan saat ini sedang dibatasi tuh. Nah, di akhir tahun ini sekitar Desember, di bulan akhir Desember lah ya, sebelum tahun baru, Aku Laku itu diminta untuk menunjukkan action plan-nya bagaimana, perbaikan sistemnya bagaimana, apa yang akan dia lakukan, apa aja. Nah, itu ditunggu oleh OJK. Nah, jika sampai tidak ya, pencabutan akan dilakukan apabila OJK menilai bahwa Aku Laku Finance Indonesia telah melaksanakan seluruh komitmen corrective action plan, termasuk pemenuhan seluruh rekomendasi pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Ya, jadi intinya adalah apa yang dilarang-larang OJK saat ini, apa yang ditekan oleh OJK ke Aku Laku saat ini, itu dicabut kalau Aku Laku bisa memberikan komitmen corrective action plan. Itu maksudnya adalah ya komitmen Aku Laku menunjukkan plannya itu bagaimana ke depannya, strateginya agar untuk proses peleternya kemarin, proses limitnya, pengawasan dan lain sebagainya itu sudah bagus. Nah, itu diminta untuk memberikan. Nah, kalau sampai tidak bisa Aku Laku atau dinilai korektif plan-nya tadi itu gagal, maka Aku Laku bisa dicabut permanen selama-lamanya izinnya untuk peleternya. Jadi udah nggak ada lagi tuh istilah Aku Laku peleter lagi. Nah, bagaimana nih? Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi ya gini ya teman-teman ya, untuk korektif plan itu kan hanya plan. Itu kan hanya sebuah rencana yang mana harusnya bisa disusun semenarik mungkin, sepowerful mungkin ya, sekuat mungkin. Nah, itu kan cuman plan. Cuman untuk eksekusinya bagaimana? Nah, ini yang harus kita waspadai. Beberapa orang menilai bahwa ya Aku Laku ini tenang aja, Aku Laku bakal bangkrut, utang kalian yang galbe bakal auto lunas. Eits, tunggu dulu, nggak bisa semudah itu. Justru dengan adanya corrective plan seperti ini, tentu saja Aku Laku sistemnya akan jauh lebih baik teman-teman. Dimana untuk penghapusan utang-utang dan lain sebagainya itu bisa jadi makin sulit. Nah, semoga aja ini menjadi beneran lebih bagus. Bukan hanya plan aja, bukan hanya cuman angan-angan belaka, tapi ya memang perlakuan terhadap nasabah menjadi lebih baik lagi. Kalau kalian lebih suka Aku Laku bangkrut, Aku Laku ditutup atau bagaimana nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya, karena saya yakin banyak orang yang mengharapkan Aku Laku tutup karena ya mungkin terjebak masalah galbe di sana. Dan mungkin sedikit pesan buat teman-teman yang sekarang lagi stres masalah Aku Laku, punya utang di Aku Laku, atau mungkin yang mau punya utang di Aku Laku yang bakal galbay, yang bakal tidak bisa bayar, teman-teman harus tetap tenang. Ya, Aku Laku memang pinjol besar, tapi pinjol besar sebesar Aku Laku itu tidak melulu kebal akan hukum. Ada sanksi-sanksi yang dikenakan. Ya entah ini saya nggak tahu ya apakah ini ya cuman teguran-teguran biasa, tapi yang jelas setidaknya kita tahu bahwa OJK masih melakukan proses pemeriksaan, audit, dan lain sebagainya. Intinya adalah kita percaya OJK, doakan saja OJK bisa bekerja dengan baik. Bukan berarti kita menjelek-jelekan OJK, enggak. Tapi lebih baik kita doakan aja. Intinya apa yang kita doakan dengan baik-baik, pasti kembalinya akan baik-baik pula. Ya, itu yang saya percayai dan saya yakin teman-teman juga mempercayai hal yang sama. Doa baik pasti akan kembali ke kita yang baik-baik pula. Ya, jadi untuk yang galbay pinjol tetap tenang. Kalian harus ubah mindset kalian. Insya Allah pasti aman, insya Allah pasti nggak apa-apa, insya Allah saya bisa menghadapi, insya Allah saya bisa membereskannya. Nah, jangan lupa disertai dengan doa terus-menerus, jangan sampai putus. Ya, dekatkan diri dengan Tuhan, dekatkan diri lebih mendekat lagi, lebih baik lagi, ibadahnya dikencengin, ya, berbuat baik ke sesama itu akan jauh mempermudah rezeki kalian, akan jauh mempermudah kita untuk bisa tetap tenang, lebih pasrah dan juga lebih ikhlas terhadap apapun yang terjadi.
Coba deh, lepaskan aja, ikhlaskan aja, serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat hati teman-teman lebih plong, akan membuat hati teman-teman lebih enak dan bisa menghadapi situasi ini dengan lebih baik lagi. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat teman-teman ya. Jangan lupa terus berdoa. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesuksesan, mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan, mudah-mudahan teman-teman diberikan ketabahan terhadap apapun yang terjadi dan dikuatkan mentalnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman bisa menghadapi segala situasi yang ada nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.